Kedatangan bulan suci Ramadan atau Ramadan menjadi harapan untuk kita manusia dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan dan memanen pahala kebaikan tersebut. Berpuasa berarti menahan diri dari segala perbuatan buruk, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan dibukakan, dan pintu-pintu neraka akan ditutup, serta setan-setan akan dibelenggu. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah berjanji untuk terus mengganggu umat manusia hingga hari kiamat kelak. Akan tetapi ada saat-saat di mana setan tidak mampu menggoda manusia. Pada bulan suci yang penuh berkah ini, setan akan terbelenggu. Intensitas setan dalam menggoda manusia menjadi terbatas, tidak seperti di hari biasa. Kita dapat dengan mudah mengumpulkan amal ibadah. Segala perbuatan khilaf akan berkurang. Akan tetapi jika benar begitu, mengapa masih ada manusia-manusia yang lalai dalam menjalankan ibadah puasa? Bulan Ramadan adalah bulan istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Maka di bulan ini setan-setan akan terbelenggu. Makna terbelenggu sendiri memiliki dua definisi. Pertama, setan yang terbelenggu benar-benar diikat dalam artian tidak bisa bergerak. Kedua, makna terbelenggu mengacu pada sifat setan dalam menjerumuskan manusia. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini berarti semua perbuatan buruk merupakan sifat setan. Sifat-sifat inilah yang menyesatkan manusia dalam bertindak. Atas izin Allah, setan berkuasa menggoda manusia. Meski begitu, tidak semua setan terikat di bulan Ramadan. Ada beberapa setan yang tetap berkeliaran malang melintang walau tidak seleluasa hari biasa. Akan tetapi setan yang tidak terikat tidak mampu menggoda manusia apabila manusia tersebut memiliki ketaatan yang tinggi. Telah disebutkan dalam Al-Quran surah Shad ayat 82 dan 83 yang artinya, Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Maknanya akan selalu ada perlindungan bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, sholat, zikir, dan segala perbuatan baik di bulan Ramadan dengan ikhlas. Bulan Ramadan dipersiapkan Allah agar manusia lebih fokus dalam menjalankan ibadah. Puasa merupakan bagian dari membentengi diri dari perbuatan setan. Oleh karenanya, Allah memerintahkan setan-setan tidak berdaya dalam menggoda manusia. Umat Islam yang menjalankan ibadah puasa memiliki kontrol atau kendali diri terhadap tipu daya setan dengan terus mengendalikan hawa nafsu. Bulan Ramadan adalah bulan yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak ada halangan yang dapat membatasi manusia dalam menjalankan ibadah selama 1 bulan penuh. Itulah mengapa ketika Ramadan setan akan dibelenggu atau bahasa kecilnya adalah dipenjara. Dalam sebuah hadis riwayat dikatakan juga bahwa setan tidak dapat mencuri atau menguping rahasia langit yang akan terjadi. Hal ini menandakan pergerakan setan benar-benar terbatas. Meski demikian, manusia memiliki dua potensi yang secara naluriah sudah ada dalam diri, yaitu kemampuan berbuat baik dan buruk. Potensi berbuat buruk menjadi lebih besar apabila setan berperan di dalamnya. Jadi, tidak semua perbuatan maksiat atau perbuatan negatif dipengaruhi oleh setan. Itulah mengapa masih banyak ditemui manusia yang lalai dalam menjalankan ibadah puasa, seperti berbuka di siang hari atau godin, emosi atau marah-marah gak jelas, bertengkar, hingga bermalas-malasan. Manusia seringkali lupa bahwa berpuasa tidak sekedar untuk menahan lapar dan dahaga. Pada dasarnya manusia memiliki nafsu yang jika tidak bisa dikendalikan maka akan berakibat buruk. Nafsu ini yang mengantarkan manusia pada perbuatan terlarang, yang meski setan telah dibelenggu manusia masih bisa melakukannya. Makanya ketika bulan Ramadan ini, kita sudah tahu bahwa pergerakan setan sudah betul-betul dibatasi. Namun banyak yang masih melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Hati-hati, bisa jadi setan sudah masuk ke dalam urat nadi dan kita sudah menjadi sahabat setan karena sulit untuk beranjak daripada perbuatan keji dan tercela. Hamba yang beriman tentu akan mudah mengendalikan hawa nafsu. Sedangkan bagi hamba yang memiliki iman yang lemah, tanpa digoda oleh setan pun dia akan berbuat maksiat. Sebagai hamba yang sempurna sudah sepatutnya manusia meningkatkan iman sedini mungkin. Adanya pengendalian diri dapat melindungi manusia dari segala perbuatan buruk. Mengingat bahwa Allah selalu mengawasi umatnya akan menjadikan manusia sebagai pribadi yang tidak mudah kalah dalam melawan hawa nafsu dan godaan setan.
Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dan senantiasa ingat atau berzikir bahwasanya kita ini tidak memiliki daya upaya tanpa pertolongannya. Sekian dari kami, wassalamualaikum.